Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Imaluddin Agus. Pada video kali ini, saya akan coba membahas trik cepat menyelesaikan soal TIU, khususnya berkaitan dengan materi pecahan. Jadi, materi pecahan ini sangat sering muncul di tes-tes CPNS. Hal yang sederhana, tetapi terkadang kita lupa bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, olehnya itu, sebelum masuk dalam pembahasan soal, saya ingin tunjukkan beberapa pecahan ya atau bentuk pecahan yang sering muncul pada tes CPNS. Ini saya buat dalam bentuk tabel, jadi ini mulai dari pecahan biasa, kemudian menjadi pecahan desimal, kemudian menjadi pecahan persen. Nah, untuk prosesnya, proses transformasinya dari pecahan biasa ke pecahan desimal, kemudian ke pecahan persen, penjelasannya itu sudah ada di video saya sebelumnya, yaitu tentang jenis pecahan dan transformasinya. Jadi itu materi untuk SD atau MI, tetapi juga sangat sering muncul di soal-soal CPNS. Nah, ini saya jelaskan. Jadi kalau bisa semua bentuk pecahan ini mohon dihafal. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh waktu sehingga terkadang kita tidak punya waktu lagi mengubah bentuk pecahan biasa misalkan ke pecahan desimal atau ke pecahan persen. Dengan mengikat bentuk-bentuk ini atau kesamaan ini maka kita akan mudah menyelesaikannya. Ya, otomatis kita sudah tahu ketika 1/2 pecahan desimalnya itu adalah 0,5 dan pecahan persennya adalah 50%. Kemudian kalau 1/3 itu sama saja dengan 0,33 dan seterusnya. Kemudian pecahan persennya adalah 33,3%. Sama juga dengan 1/4 itu adalah 0,25 atau 25%. Kalau 1/5 0,2 atau 20%. Kemudian kalau 2/3 itu sama dengan 0,6667 ya. Kalau dalam bentuk persennya berarti 66,67%. Jadi kalau Anda lihat yang seperti ini berarti ini tidak usah pusing lagi untuk mengubahnya ke pecahan biasa. Ini pasti Anda tinggal ingat saja. Hasilnya adalah 2/3. Kemudian 3/4 itu sama saja dengan 0,75 atau 75%. Kemudian 2/5 itu sama saja dengan 0,4 atau 40%. 3/5 itu sama dengan 0,6 atau 60%. Kemudian 4/5 itu sama dengan 0,8 atau 80%. 1/6 itu sama dengan 0,166667 atau 16,67%. Jadi 7 di sini itu maksudnya 6 yang berulang. Jadi dipersingkat dengan menambah satu angka di paling akhir gitu ya. Kemudian 5/6 itu sama dengan 0,833. Jadi kalau Anda temukan 83,33% itu sama saja dengan 5/6. Kemudian untuk 1/8 itu sama dengan 0,125 atau 12,5%. Ya, ini silakan diingat, ini sering sekali muncul. Sama juga dengan 3/8 ini sama dengan 0,375 atau 37,5%. Kemudian 5/8 itu sama dengan 0,625 atau 62,5%. Dan 7/8 itu sama saja dengan 0,875 atau 87,5%. Ini sering muncul nih. Yang sering saya temui ketika tes CPNS itu adalah ini ya. Kemudian ini sangat sering. Kemudian ini juga ya. Ini agak susah karena kalau kita cari ya membutuhkan waktu yang lama. Padahal sebenarnya kalau kita ingat bahwa 1/3 itu sama dengan 0,33 atau 33,3%. Sama juga dengan yang ini ya. Itu akan sering muncul. Kemudian yang ini juga sering muncul ya. Nah, sekarang yang bagian terakhir itu saya tulis A/9 itu sama saja dengan kalau pecahan desimalnya adalah 0,AA. Misalkan nih 1/9 ya, maka ini hasilnya adalah 0,1111 dan seterusnya. Berarti kalau diubah dalam bentuk persen dikali dengan 100% berarti 11,11% ya. Gitu.
Jadi apapun di sini, 2 berarti 0,222, 3 0,333 dan seterusnya. Itulah spesialnya pembagi 9. Jadi saya ingatkan kembali, ini mohon diingat atau paling tidak Anda biasakan. Anda biasa baca sehingga ketika Anda temui jenis pecahan ini di dalam soal, itu bisa sangat membantu Anda dalam menyelesaikan soal TIU secara cepat. Baik, kita melangkah pada soal yang pertama. Nah, ini dia. Yang menjadi pertanyaan soal pertama adalah berapakah nilai dari 6/7 dari 87,5%. Nah, tentu kalau kita tidak mengingat yang tadi misalkan, maka ini kita harus rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, cara merubahnya ya itu sudah ada, tinggal berarti 87 ya. Ini tinggal dirubah 87,5 per 100 ya, per 100. Kemudian nanti diperkecil sehingga kita bisa memperoleh pecahan biasa yang paling sederhana. Tetapi dengan mengingat yang ini ya, maka kita sudah bisa langsung menebak bahwa 87,5 itu sama saja dengan 7/8. Sehingga soal ini menjadi sangat mudah. Berarti 6/7 ya dikali dengan, kalau berapakah nilai dari 6/7 dari 87,5%, itu pasti perkalian. Perkaliannya adalah ini setara dengan 7/8. Oke, berarti ini habis ya, karena sama. Ini namanya perkalian, sehingga ini sisa sama dengan 6/8. Atau ini kalau kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2, hasilnya adalah 3/4. Nah, tanpa kita cari lagi, dengan mengingat yang ini, itu 3/4 sama dengan berapa? Itu sama dengan 0,75 atau 75%. Sehingga kita tinggal lihat nih di pilihan, mana yang sama dengan 0,75. Itu ada di option B. Sekali lagi, kalau mau ingin tahu bagaimana cara mencari 0,75-nya, saya sudah bahas di video saya sebelum ini, ya, yaitu tentang jenis pecahan dan transformasinya. Oke, cepat sekali, tidak butuh 1 menit, bahkan mungkin bisa sampai 30 detik untuk bisa menyelesaikan soal ini. Kemudian soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, ini pertanyaannya adalah, jika kita memiliki X itu sama dengan 1/16 dan Y 16%, manakah pernyataan berikut yang benar? Ini kita bisa rubah menjadi sama-sama pecahan biasa. Berarti ini 1/6 ya. Jadi X itu sama dengan 1/16. Sekarang Y. Nah, 16% itu berarti sama saja dengan 16/100. Nah, atau ini ya, kita bisa rubah begini menjadi 1,6 per 10 ya. Ini kan masing-masing dibagi 10. Jadi ini tinggal 1,6, ini tinggal 10. Sekarang kita tinggal lihat pembilangnya mana yang lebih besar. Pembilangnya yang lebih besar adalah yang ini ya, yang Y. Kemudian pembaginya yang lebih besar mana? Pembagi yang lebih besar adalah yang X. Ini pasti lebih kecil kan? 16 lebih kecil daripada 10. Sehingga dengan logika saja kita bisa melihat bahwa, oh, yang pembilangnya saja yang lebih besar adalah Y, kemudian Y itu dibagi, pembaginya adalah 10, ya. Sementara X ini 1, kemudian pembaginya itu lebih besar daripada yang Y, maka apa yang kita bisa simpulkan? Yang kita simpulkan adalah suatu bilangan apapun, misalkan nih, kita anggap saja sama deh. Ini sama-sama 1 ya. Satunya misalkan 1/16. Kemudian yang satunya adalah 1/10. Kita pakai pendekatan itu boleh. Nah, sekarang berarti mana yang lebih besar? Pembaginya yang besar atau pembaginya yang kecil? Maka tentu
semakin banyak pembaginya, maka nilainya semakin kecil. Dengan demikian apa? Berarti kita bisa menuliskan seperti ini. X lebih kecil daripada Y. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Oke ya, jadi kalau Anda menemukan soal seperti ini, misalkan ini 1, ini 1,5, boleh Anda samakan, kemudian lihat penyebutnya, mana yang lebih besar penyebutnya, maka itulah yang lebih kecil. Gitu. Nah, itu untuk soal yang kedua. Soal yang ketiga, ini kombinasi ya. Ini kombinasi, ini pecahan persen ya, pecahan persen tetapi juga pecahan campuran. Ini yang campuran kemudian ditambah dengan persen. Kemudian ini pecahan desimal, ini juga pecahan desimal. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka cara paling cepat itu adalah kita mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita coba rubah satu-satu dulu ya. Saya coba bawa ke sini. Untuk ini berarti ini kan 6 ya. 2/3. Kita rubah ini dulu ke pecahan biasa. Nah, caranya adalah seperti ini. 3 kali 66. 3 kali 66 itu sama dengan 188 ya. Nah, kemudian dari situ ya, dari sana itu kita tambah dengan, jadi ini dikali ya, 3 kali 66 hasilnya adalah 198 ditambah dengan 2 yang atas ini, berarti ditambah 2. Oke, diper dengan, tetap pembaginya adalah 3. Atau ini sama dengan 200 ya, per 3%. Oke, 200 per 3%. Nah, atau saya bisa tuliskan berarti menjadi berapa? 2/3. Kenapa 2/3? Ini kan ini berarti kita bisa tuliskan apa? 200. Kalau kita rubah ke pecahan biasa berarti 200 per 300. Atau ini cancel, maka sisa 2/3. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan kembali 2/3. Oke, dikali dengan, nah, 0,165 itu bisa kita tuliskan menjadi 165 per 1000 ya. Oke. Kemudian sana pembagian kalau dijadikan perkalian tinggal kita balik saja. Ya, berarti ini menjadi 100 per 22. Nah, dari mana 100 per 22 itu kan dari sini ya. Ini itu kalau kita rubah menjadi pecahan biasa itu 22 per 100. Tetapi karena ini adalah pembagian, kemudian kita rubah menjadi perkalian, maka cara simpelnya, cepatnya adalah tinggal kita balik saja penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Sehingga kita bisa proses seperti ini. Ini habis, ya. Ini juga habis. Sehingga apa? Sehingga sisa 2/3, ya, 2/3 kali 165, oke, diper dengan, saya langsung kali masuk saja ya, 10 kali 22 berarti 220. Ini tinggal kita kali masuk, kita kali semuanya, atas kali atas, bawah kali bawah, berarti 165, kita cari saja ya, 165 kali 2 itu sama dengan, ini 0 ya, kemudian sana 12 tambah 1 13,
2 kali 1 itu sama dengan 2 plus 1, berarti hasilnya adalah 3. Maka jawabannya adalah ini 330 per dengan 600 karena kali 3 ya, 60. Nah, ini 330 diper dengan 660 berarti hasilnya adalah seperdua. Ya. Atau seperdua ini sama saja dengan 0,5. Nah, dengan demikian jawaban untuk soal tersebut adalah 0,5. Nah, kalau tadi ini terlalu panjang, bertele-tele prosesnya, sebenarnya Anda tinggal ingat saja ya, bahwa 66,67 itu sama saja. Jadi, yang tadi di awal tadi bahwa 66,67% itu sama saja dengan 2/3. Ya. Jadi, tidak perlu repot-repot yang ini. Pasti hasilnya adalah 2/3. Sehingga ini bisa langsung saja Anda rubah. Hasilnya adalah 2/3. Sehingga dari sini Anda bisa langsung melakukan perkalian ya dan lain sebagainya. Gitu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.